Guys, aku ingin memperkenalkan untuk Kangen Gathering ya. Perkenalkan ini dari air minum Kangen Water. Pakai slide ini aja ya guys ya. Apakah Anda atau keluarga atau teman Anda sering sakit? Nah, ini disebabkan karena berbagai macam faktor ya guys. Nah, kita buka slide berikutnya. Nah, ini 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia, analisa dari tahun 2014. Laki-laki dan perempuan bisa ada stroke, jantung, pembuluh darah, diabetes mellitus dan komplikasinya, tuberkulosis, hipertensi dan komplikasi, infeksi saluran pernapasan bawah, liver, kecelakaan lalu lintas, pneumonia, diare disertai infeksi pencernaan. Ini melalui analisa tahun 2014. Grafiknya semakin menurun nih guys. Kenapa? Di sini dijelaskan. Ada motonya dulu sih guys. Sebelumnya ingin sehat seperti itu ya, seperti ingin grafik di atas. Maksudnya adalah dengan semua berdasarkan umur. Dari kategori yang tadi di atas tersebut, salah satunya momok angka tertinggi hanya suatu penyakit stroke ya, stroke atau 6,7% diabetes mellitus dan komplikasinya. Back again, ingin sehat. Nah, terus apa arti sehat untuk Anda? Nah ya, ini menerangkan bahwa amazing true health. Jadi dalam kesungguhan untuk melatih mental, fisik, sosial, finansial itu kita harus sehat dulu ya guys. Kalau semua tidak didasari dengan sehat, kita bagaimana untuk bisa menjalani keempat ini guys. Nah, ini juga di samping tadi yang tadi ada slide yang seperti ini guys, seperti yang tadi diabetes berdasarkan umur. Nah, kita ambil topik yang diabetes dulu deh ya. Nah, kalau misalnya antara umur 20 sampai dengan 44 itu resikonya masih signifikan, tidak begitu besar. Mungkin di antara 45, 64 tahun dan 65 ini yang jenis diabetes mungkin didapatkan tipe 2 ya. Diabetes dibagi menjadi 2 guys, diabetes tipe mellitus tipe 1 dan tipe 2. Kalau dalam grafik yang tadi kita lihat adalah untuk hipertensi atau berdasarkan umur, ini juga terlihat range di angka age 20 sampai dengan 70 itu semakin dia maksudnya umurnya bertambah, mungkin kemungkinan ya akan gampang kapiler pembuluh darahnya itu akan lebih cepat naik, dan ini bisa dilihat dari female dan male, laki-laki dan perempuan daripada laki-laki. Nah, kalau untuk sendiri obesitas berdasarkan umur, nah ini juga bisa disebabkan akan terjadinya suatu penyakit ya, penyakit dari umur 2, 5 sampai dengan 60 tahun itu paling tinggi. Terus di sini juga ada kanker berdasarkan umur ya. Kalau kanker ini kemungkinan bisa didapat atau bisa jelas deh faktor dominan gennya adalah kemungkinan dari keturunan. Di samping itu, satu cara mencegah penyakit sama nilainya dengan 50 cara menyembuhkan dari Trevor Howard menerangkan satu cara saja, artinya cobalah untuk minum dengan air alkali ya, bersifat basah. Nah, cegahlah sebelum sakit itu datang. Pencegahan lebih penting daripada pengobatan ya, ini ya guys ya. Nah, terus
Di sini ada slide juga apa yang menyebabkan tubuh itu sakit ya. Yang bisa menyebabkan itu tubuh sakit banyak ragam guys, kayak tadi yang aku sebutkan dengan adanya obesitas ya, keturunan, diabetes, hipertensi. Yang menjadi problems adalah di sini adalah merupakan tubuh kita sudah bersifat asam ya, dehidrasi, kurang minum atau radikal bebas. Kamu tahu radikal bebas? Radikal bebas seperti ini guys ya, makanan-makanan seperti ini ya, dengan aktivitas yang sangat rendah kemungkinan tidak baik untuk mengkonsumsi seperti ini guys. Kita slide berikut, maka lebih cepat ya, tidak baik. Apakah Anda yang makan minum setiap harinya seperti ini ya? Ada yang kebiasaannya tiap pagi aku biasa minum teh, minum kopi. Saran saya sudah mulai dihindarkan ya, karena penumpukan gula yang terlalu banyak ya, ataupun kafein dengan larutan air yang pH-nya di bawah 7 atau 7 ya, di bawah 7 atau 7 pun itu mengkhawatirkan guys ya. Dari sini ya, kita lanjut ke pH kartu daripada makanan dan minuman. Kamu tahu kan di sini ya guys, aku ingin menerangkan ada berbagai warna nih ya. Ini ada warna ungu, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna dibilang hijau enggak, tapi dia lebih nggak jelas gitu ya. Nah ini masih alkali nih yang ini nih ya. Kok bisa tahu sih? Iya, karena aku sering presentasi guys ya. Nah di sini tadi ini air jam-jam asli dari Mekah, dan ini alkali yang kita tampung tadi sebelumnya, dan ini yang aku tampung adalah strong acid ya. Strong acid itu yang bisa digunakan untuk obat jerawat ya, hand sanitizer ya, buat ketombean ya. Jadi mesin ini juga menghasilkan banyak sekali, dan ini pH daripada 6 ya, bukan 7 juga. Jadi hijaunya hijau samar-samar gitu guys ya. Jadi ini untuk beauty water, kecantikan, tightening. Jadi bisa membuat kulit muka terangkat ya, dan fresh tentunya. Kamu kenalkan dulu ya, ini kalau alkalin atau basah ini biasanya bisa didapatkan dari jeruk, pisang, alpukat, wortel, tahu, tempe, apel, teh hijau, ASI, air kangen, anggur, pepaya, brokoli, semangka, lemon, mangga, jeruk nipis. Ini pH-nya sangat basah banget ya, bagus banget ya. Air mineral ini yang kita konsumsi sehari-harinya adalah 7, dan susu, telur, beras merah di pH 6 ya. Dan ini nasi putih, salmon, teh, kopi, gula dan segala macam ini bersifatnya asam ya. Dari nasi putih sampai kopi. Nah, saya kasih tahu juga ya guys, nasi putih di sini adalah nasi yang memang dia kadar gulanya sangat tinggi. Ya, itu ya guys ya. Kita singkirin dulu nih air-airnya ya, supaya aku bisa nerangin lagi. Nah, ini di sini aku mau slide berikutnya. Jadi solusinya apa? Hanya air putih ya guys, air putih. Nah, kalau misalnya salah satunya adalah ganti pola makan menjadi vegetarian, itu sangat bisa ya guys. Misalnya kita menggantinya dengan wortel, kiwi dan buah-buahan dan sayur mayuran seperti ini, itu bisa. Namun apakah kalau ini kan kita mengunyah, dan belum tentu kita juga selalu akan mau seperti itu ya. Nah, kita butuh minum. Nah, minumnya seperti apa? Bagusnya sih konsumsi air alkali juga, jadi ya sama-sama seimbang ya, bukan ya air alkali tersebut. Ya, problem-problem yang tadi yang aku sebutkan dari obesitas, diabetes, hipertensi bisa lanjut ke dehidrasi ya. Dehidrasi, gejala umum dehidrasi: perasaan lelah, sulit buang air besar, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, sulit berkeringat, kolesterol, ketidakseimbangan asam basa, dan gangguan kulit. Jadi kalau Anda merasa dehidrasi guys, diharapkan untuk
minum, walaupun bukan air alkali tetap harus minum sehari 1 liter ya. Air alkali lebih bagus. Ini buah yang teroksidasi radikal bebas ya. Radikal bebas itu menyebabkan penuaan dini dan penyakit ya guys. Nah seperti ini ya. Jadi saya harap kalau misalnya yang alkali seperti ini, mungkin yang sering tidak minum air alkali atau tidak mau sehat akan seperti tadi ya guys. Asupan antioksidan alami terus menerus bisa dari jeruk ya. Terusnya suplemen daripada antioksidan tersebut. Bermata air ajaib nih guys ya, ada di mana aja. Nah di sini ya, di Meksiko, Prancis, Jerman, Saudi Arabia, jam-jam terkenalnya, Dana India. Nah ini sudah ada penelitian ya guys ya, dengan adanya sumber mata air tersebut. Kemudian di Jepang semenjak 1965 ditemukan 3 kemasan antioksidan kaya gas hidrogen alkalin mineral nanoparticles ya, ini penemunya nih guys ya. Dari penelitian tersebut lahirlah teknologi IRW, electrolyze reduce water. Jadi di sini ya, di sini filter yang tadi ya, dia ini hanya pembedahan aja ya. Kalau dibedah ya, dibuka seakan seperti ini bentuknya, dan dia akan mengeluarkan dari angsa air ini berupa air alkali. Produksi daripada miracle water at your own home ya, bisa dari keran ya, bisa dari air sumur segala macam ya. Ada juga kalau saya itu bukan dari air keran ya guys. Pabrik daripada di Osaka seperti ini, pabrik Enagic di Indonesia juga ada ya, di Plaza Tower lantai 20 ya. Rapat sertifikat Enagic seperti ini sudah dapat sertifikatnya ya. Nah berikutnya ini ya guys ya, aku akan menerangkan aplikasi IRW pada cuci darah, penyakit ginjal, radikal bebas, memperpanjang harapan hidup, anti kanker, anti diabetes, anti alergi, anti pergerakan pembuluh darah, dan anti degenerasi saraf ya. Semua dengan electronically reduced water ya, natural reduced water. Nah, containing H2, H dan H- mineral nanoparticles and mineral nanoparticles hydro ya, hydrise. Intinya dari rangkuman ini guys ya, bahwa menjelaskan kalau air yang bersifat basah itu dan mengandung nanopartikel dan serta air hidrogen gitu ya, manfaatnya banyak ya, bisa menghilangkan radikal bebas, memperpanjang harapan hidup, terus anti kanker. Prosesnya bagaimana? Kalau anti kanker itu mungkin dengan air masuk dengan nanoparticles dan airnya bersifat basah, mungkin dia bisa ke aliran darah ya, bisa secara pelan-pelan gitu ya, bisa menghambat sel-sel kanker yang sel kanker itu kan setiap harinya dia akan berkembang biak. Mungkin dengan bersifat basah dia akan melemah bahkan menghilang. Kalau anti diabetes jelas guys, kalau diabetes itu kan udah tubuh kita bersifat asam, metabolismenya lambat, sehingga dengan ada air alkali atau yang bersifat basah, dia metabolisme menjadi cepat dan mungkin mengatur fungsi otak untuk tidak mengarah selalu ingin makan gitu ya. Jadi lebih, karena alkali ini juga bersifat mempengaruhi daripada pergerakan di otak kita guys ya. Itu ada penelitiannya juga. Kalau misalnya Anda juga alergi ya, gatal-gatal segala macam, ini juga bisa terhindar dari sifat dari air basah tersebut. Degenerasi saraf ini ya, jadi saraf-sarafnya bangun dari sel-selnya, anti pergerakan pembuluh darahnya lebih tidak cepat rapuh ya, karena kan sifatnya basah, jadi lebih sehat ya. Oke guys, kurang lebihnya itu dengan judul berbagai cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.